أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو سيد الأنبياء والمرسلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan aqidah yang kita ambil dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Dalil selanjutnya dari pembahasan bab al-khawf, Al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala meletakkan dalil dari ayat Surat Al-Ankabut ayat 10. Surat Al-Ankabut ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa tamamul ayah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Baca tarjimnya siapa? Sultan, kenapa antum di sana? Enggak ada kitabnya. Baca ayatnya. Bila perlu dilantunkan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah
apabila disakiti karena beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia sebagai azab Allah. Al-Ankabut ayat 10. Terusannya yang di bawahnya. Mengatakan ayat wala in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril 'alamin. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Rabbmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami telah senantiasa bersamamu. Bukankah Allah lebih mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam dada manusia? Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi ay ba'dun nas, dan di antara manusia, maksudnya di antara sebagian manusia, yakni sebagian kaum muslimin, sebagian orang-orang yang berada di tengah-tengah sahabat. Kenapa saya mengatakan demikian? Bukan di antara bagian sahabat, tapi orang-orang yang berada di tengah-tengah sahabat. Karena ini adalah termasuk dari sifatul munafiqin, sifat orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik yang berada di tengah-tengah sahabat, walaysa minas sahabah, mereka bukan bagian dari sahabat. Artinya mereka tidak terhitung dari bagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Jadi al-munafiqun tidak dikatakan sahabat. Karena sahabat adalah adil dan bukan nifaq, bukan orang-orang munafik. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihitung sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ia berada di tengah-tengah sahabat. Jadi para sahabat itu bukan munafiqun, dan munafiqun bukan sahabat. Ya. Demikian juga orang-orang yang pernah masuk Islam ketika pada zaman Nabi tentunya, dan bertemu dengan Nabi, masuk Islam bersama dengan Nabi. Di pertengahan hidupnya, baik Nabi masih hidup atau Nabi sudah wafat, ia murtad, keluar dari Islam lagi. Maka mereka itu meskipun bertemu dengan Nabi, tapi dia kafir, murtad, bukan dikatakan sahabat. Seperti Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu pernah masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di pertengahan jalan, dan Nabi masih hidup, ia murtad. Bahkan tidak tanggung-tanggung, setelah murtad ia mengaku Nabi. Ya, dia mengaku Nabi. Maka Musailamah bukan sahabat.
Demikian juga Dzul Khuwaisirah, cikal bakal orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu munculnya min dhidhi hadzal rajul. Dhidhi itu artinya tulang punggung. Ya, keluar ilmunya dari orang ini, Dzul Khuwaisirah. Dia berada di tengah sahabat, tapi dia nifaq. Orang ini yang berani dengan lancangnya, lisannya dengan lancangnya berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, ittaqillah. I'dil fa innaka lam ta'dil." Masya Allah. Lancang enggak tuh kata-kata itu? Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Masya Allah. Bertakwalah kepada Allah, adillah kamu, sesungguhnya kamu tidak berbuat adil. Ini Dzul Khuwaisirah. Nabi dikatakan disuruh bertakwa dan berbuat adillah. Siapa yang manusia yang paling bertakwa? Siapa lagi yang tidak berbuat adil kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya jangan heran cikal bak atau anak cucu Dzul Khuwaisirah dari kalangan orang-orang Khawarij mulutnya lancang terhadap penguasa dan tidak takut untuk berkata kotor atau berkata kasar kepada mereka. Nenek moyangnya saja berkata kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Dzul Khuwaisirah, cikal bakal atau bibit dari ajaran Khawarij. Nabi aja ditentang, apalagi kita, apalagi pemerintah yang begitu, ya. Nabi ditentang, dia berani berkata kasar dengan Nabi. Kalimatnya benar loh, ittaqillah, benar nggak kalimat itu? Bertakwalah kamu kepada Allah, benar nggak? Tapi dia nggak lihat kepada siapa dia bicara, dan dia tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Gitu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, dia tidak memiliki adab dalam membicarakan atau dalam berbicara tentang kebenaran. Gak ada adab. Itu Khawarij. Makanya juga Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang orang-orang Khawarij ini yang dia berbicara benar, tapi bukan pada tempatnya. Dia mengatakan, Ali mengatakan, kalimatul haq ya urida biha al-batil. Perkataannya benar, tapi yang dia inginkan adalah kebatilan. Orang-orang Khawarij itu Masya Allah, dalil-dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Dan bahkan dia membawakan penjelasan dari ulama salaf. Itu orang-orang Khawarij, ya. Namun urida bihal batil, dia menginginkan kebatilan dengan dalil-dalil yang dia bawakan itu. Itu Khawarij. Makanya syubhatnya luar biasa, ya. Dan banyak kaum muslimin yang tertipu, disangka orang-orang Khawarij ini adalah salaf, ahlu sunnah, karena yang dia bawakan dalil-dalil dengan pemahaman salaf. Itu Khawarij. Hati-hati, banyak orang-orang yang seperti ini. Seperti Dzul Khuwaisirah, kata-katanya benar, ittaqillah. Ini kan bahasa Al-Qur'annya tidak, ittaqillah. Tapi ngomongnya pada siapa? Pada Nabi. Masya Allah, kan lancang. Itu perkataannya benar, tapi urida bihal batil, dia menginginkan kebatilan dengannya. Makanya syubhatnya luar biasa. Syubhatnya luar biasa orang-orang Khawarij. Dan tidak sedikit manusia yang tertipu dengan perkataannya. Ya, itu. Nah, orang-orang seperti itu dia bukan sahabat, tidak termasuk dalam rombongan sahabat. Wa minan nasi ay ba'dun nas man yaqulu amanna billah
orang-orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, yakni yadda'i al-imana bilisani, dia berkata tentang keimanan hanya dengan lisannya saja, hanya sampai di lisan, sementara hatinya la imana fiha, tidak ada keimanan di dalamnya. Itu munafiqun, itu orang-orang munafik. Amana billah, kami beriman kepada Allah, saya beriman, tapi hanya di lisan, dalam hatinya dia menipu. Nah, orang-orang yang seperti ini, fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ketika ia diuji, disakiti, diganggu, ya, disakiti, diganggu, atau mungkin ada manusia berkata buruk kepadanya disebabkan karena keimanannya, disebabkan karena Allah, yakni karena keimanannya, dikata-katain lah pokoknya, diberikan atau ada orang berkata kepadanya dengan perkataan-perkataan yang buruk. Ja'ala fitnatan nas, maka fitnah manusia tersebut dia menganggapnya, wah ini azab Allah nih, gitu. Ka'adzabillah, dia anggap seperti azab Allah. Artinya apa? Gara-gara dia beriman, saya diazab, gitu. Gara-gara saya mengikuti Nabi atau mengikuti para sahabat, saya diazab, gitu. Padahal cuma ujian kecil. Dan celakanya ada orang-orang yang di luar dari dirinya yang mengatakan, tuh kan kamu gara-gara kamu begini tuh kamu mendapatkan seperti itu, ini azab yang seperti ini. Masya Allah, ini orang-orang munafik. Diganggu sedikit atau mendapatkan ujian sedikit, dianggap itu adalah azab Allah, dianggap hukuman dari Allah. Padahal bukan. Ya, wala in jaa nasrun mir rabbika, akan tetapi ketika datang pertolongan dari Rabbmu, dari Allah Azza wa Jalla, la yaqulunna, sungguh mereka akan mengatakan, inna kunna ma'akum, oh saya sama kamu, saya termasuk golonganmu, saya sama kalian. Atau kalau sekarang tuh, saya salaf, tapi ketika dapat gangguan dia kabur, nggak ngaku-ngaku salaf. Ini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ketika mendapatkan ujian dan ujiannya sangat berat mungkin, atau mungkin kecil ujiannya, hanya sekedar datang dari omongan manusia, perkataan-perkataan untuk menghinakan, orang-orang seperti ini menghilang, kabur, dan dianggap ini adalah hukuman dari Allah. Ketika ahlu sunnah atau salafiyun mereka mendapatkan pertolongan dari Allah, tiba-tiba dia datang ngaku-ngaku dirinya salaf. Hadza nifaq, persis seperti apa yang difirmankan oleh Allah, seperti ini nifaq. Banyak yang seperti ini, banyak, ya, banyak. Mungkin antum belum menemukan, saya sering menemukan orang seperti itu. Menemukan ketika dalam kajian dan banyak, Masya Allah, dia mengaku, saya salaf, kajian saya Ustaz Fulan, Masya Allah. Ketika mendapatkan ujian, ditindas, diintimidasi, ya, kajian-kajian salaf dibubarkan, diusir, dia menghilang, nggak ngaku-ngaku salaf. Betul, salaf kayak gitu. Begitu mendapatkan angin, artinya dakwah ini di atas permukaan dan Allah menolong, datang dia ngaku-ngaku salaf. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu, ada. Ini nifaq, ini nifaq. Wala in jaa nasr min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum, mereka akan mengatakan saya bersama kalian. Awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin, bukankah Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia? Ya,
Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa persesuaian ayat ini dengan bab? Kenapa Syekh atau muallif membawakan ayat ini pada bab ini? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bahwa munasabatul ayah lil bab annaha afadat annal khawfa minan nasi ayyanalu bima yakrahu bisababil imani billah min jumlatil khawfi min ghairillahil multazim lidha'fil iman. Kata Syekh bahwasannya ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasannya al khawf minan nas, takut kepada manusia, an yanalu bima yakrah, dia akan mendapatkan apa yang ia tidak suka, apa yang dia benci, bisababil imani billah min jumlati al khawf, disebabkan karena keimanan kepada Allah. Yang keimanan ini adalah min jumlatil khawf, termasuk dari bagian daripada rasa takut. Min ghairillah, min jumlatil khawf min ghairillah, takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, al-multazim lidha'fil iman, yang membawa kepada kelemahan iman. Jadi takut kepada manusia termasuk takut kepada selain daripada Allah, kata beliau. Ya, takut kepada manusia, karena sebagian kita ini, bukan sebagian kita, bahkan mungkin ada di antara pengurus-pengurus kajian takut terhadap gangguan dari manusia, sehingga ketika ingin mengadakan kajian ustadznya dibisikin, "Ustadz, jangan bicara ini. Ustadz, jangan bicara itu. Jangan ngomong ini, jangan ngomong bid'ah, jangan ngomong syirik. Nanti mereka begini dan begitu," dan seterusnya. Khauf minan nas. Ini multazimul lidha'fil iman. Ini membawa kepada kelemahan iman. Ini banyak yang seperti ini. Ya, banyak yang seperti ini. Takut terhadap manusia, takut dihina oleh manusia, takut dicela, dicaci, dimaki oleh manusia ketika menyampaikan kebenaran. Maujud ya ikhwah yang seperti ini, maujud, ada. Sampai hari kita hari ini ada orang-orang yang seperti ini, takut terhadap gangguan manusia, padahal dia sudah mengaku dirinya berada di atas kebenaran. Kalau kita tidak mengatakan dia salaf, tapi masih takut terhadap gangguan manusia. Ini yang menyebabkan dha'ful iman. Imannya masih lemah karena dia takut kepada manusia, dan takut kepada manusia min bab al khauf min ghairillah, termasuk dari takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau takutnya dalam rangka ta'zim, dalam rangka ibadah kepada Allah, maka ini adalah perbuatan syirik. Dan diletakkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ayat ini pada bab al-khawf ini untuk menunjukkan bahwa al-khawf minal ibadah, takut itu termasuk ibadah, dan takut kepada selain Allah adalah diantaranya takut kepada manusia, akan gangguannya, akan ujiannya, dan lain sebagainya. Takut dari gangguan manusia dalam rangka mendakwahkan kebenaran, ini termasuk min bab al-khawf min ghairillah. Keras memang Syekh ini untuk menjaga tauhid, begitu kerasnya. Ya, karena sebagian mereka seperti itu, takut. Sudah tahu, sudah dengar dakwahnya, sudah dengar dakwatul haq, tapi masih ya gimana ya kita ya, kata mereka, saya gimana ya, kita kan harus bermasyarakat gitu. Kalau enggak nanti kita dimusuhin, kita kan enggak sendirian di sini, bla bla bla, takut, sehingga menyembunyikan kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran, bahkan dia ikut ke dalam kemungkaran hanya untuk mendapatkan ridho dari manusia. Ini terjadi. Ya, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum.
kita baca makna al-ijmali, apa yang dituturkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nanti mungkin dibaca terjemahnya. Al-ma'na al-ijmali lil ayah yukhbiru ta'ala 'an ad-dakhil fil imani bila basiratin annahu idza asabathu mihnatun wa adha min al-kuffari ja'ala hadha al-adha alladhi la budda an yanala ar-rusula wa atba'ahum mimman khalafahum ja'ala dhalika fi firarihi minhu wa tarkihi as-sabab alladhi nala min ajlihi ka'adzabillahi alladhi farra minhu al-mu'minun fafarra min alami 'adzabi a'da'illahi fi tarkihi dinahu ila 'adzabillah fastajara min ar-ramda'i bin nar wa idza nasara Allahu jundahu wa awliya'ahu qala inni kuntu ma'akum wallahu alimun biman tawa alaihi sadruhu minan nifaq. Naam, terjemah. Maknanya secara global, Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang masuk dalam keimanan tanpa basirah, ilmu dan keyakinan, yakni bahwa ketika mereka tertimpa ujian dan gangguan dari orang-orang kafir, maka mereka menjadikan gangguan tersebut yang mesti terjadi pada diri para rasul dan berikutnya dari orang-orang yang memisinya, untuk lari dan meninggalkan sebab-sebab yang dengannya mereka mendapatkan gangguan, sebagaimana orang-orang yang beriman berlari dari azab Allah, maka mereka lari dari sakitnya azab musuh-musuh Allah dengan meninggalkan agamanya menuju kepada azab Allah. Mereka ibaratnya berusaha menghindar dari barat dengan masuk ke dalam api. Apabila Allah memberikan pertolongan kepada tentaranya dan wali-walinya, Ia berkata, sesungguhnya aku telah bersama kalian dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya berupa kemunafikan. Naam, hadzal nifaq. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ini sifat-sifat yang ada di dalam hati orang yang ia beriman tapi di dalamnya, atau beriman tanpa ilmu dan tanpa keyakinan yang benar. Kalau bahasa kita apa? Ikut-ikutan saja. Ya, ikut-ikutan saja. Dia beriman, percaya, atau ikut hijrah, ya, dapat hidayah, tapi cuma ikut-ikutan saja. Ketika ada gangguan, ya, ketika ada gangguan dia lari dan menganggap bahwa ini nggak benar yang seperti ini, ya, ini nggak benar yang seperti ini, dan dianggap itu adalah hukuman dari Allah. Tapi ketika mendapatkan pertolongan dari Allah, dia ngaku-ngaku, saya juga sama dengan kalian, dulu saya begini tapi sekarang saya begini, sama dengan kalian. Padahal dia tidak, Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, ma yustafadu min al-ayah, apa yang bisa diambil faedah dari ayat. Yang pertama, annal khaufa min adhan nas bisababil iman khaufun min ghairillah. Bahwasanya takut dari gangguan manusia disebabkan karena keimanan. Dia beriman, dia percaya, tapi dia takut akan gangguan dari manusia, takut akan ujian dari manusia, takut dicela oleh manusia, takut dijauhi oleh manusia. Maka takut yang seperti ini adalah khauf min ghairillah, takut kepada selain Allah. Ada yang seperti ini, ada. Kita ulang-ulang perkataan ini supaya betul-betul dipahami dan diingat serta masuk ke dalam hati bahwa
Jangan pernah takut terhadap gangguan manusia disebabkan karena kita membela keimanan. Ya, jangan pernah takut terhadap gangguan manusia, apalagi kata-kata yang mungkin menyakitkan hati. Jangan pernah takut. Kalau takut, maka kita takut seperti takut pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kepada Allah, tapi pada selain Allah dia takut. Yang kedua, wujubus sabri 'alal adza fi sabilillah. Wajibnya sabar atas gangguan yang terjadi di jalan Allah. Ketika kita mendakwakan dakwah tauhid atau dakwah sunnah, dakwah di jalan Allah, wajib sabar. Dari gangguan manusia, wajib sabar. Bahkan mungkin bukan hanya gangguan dari manusia, gangguan yang lain. Wajib bagi kita untuk bersabar. Ya, wajib kita untuk bersabar. Yang ketiga, dana'atu himmatil munafiqin. Dana'atu himmatil munafiqin. Rendahnya perhatian orang-orang munafik. Apalagi terhadap agama dan dakwah ini. Dana'ah itu rendah. Himmah itu perhatian. Rendahnya perhatian orang-orang munafik. Artinya tidak ada perhatian terhadap dakwah, tidak ada perhatiannya terhadap keimanan, apalagi keimanan pada diri sendiri, tidak ada. Dan mungkin dia lebih mengikuti apa yang ada pada manusia. Ya, atau mengikuti tren, mengikuti ya apa yang berada kebanyakan dari manusia. Ini orang-orang munafik. Ya, tidak ada perhatiannya terhadap keimanan. Yang keempat, itsbatu ilmillahi ta'ala. Ayat ini menetapkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, bahkan apa yang ada di dalam hati manusia, apa yang ada di dalam dada manusia. Padahal Allah berada di mana? Allahu fis sama. Allah fis sama. Ala arsyihi irtafa'a, istawa wartafa'a. Istawa ala arsy istawa. Ala wartafa'a. Itu Allah. Tapi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati pada setiap hambanya. Ya, besarnya Allah, ya, ilmunya meliputi kecilnya hati yang ada pada manusia. Allah besar, tapi sekecil apapun apa yang ada di dalam hati manusia Allah tahu. Ya, dan ini bukan berarti Allah ada di dalam hati, tidak. Ilmu Allah saja yang ada, yang mengetahui hati manusia. Karena sebagian manusia ketika ditanya di mana Allah, dia jawabnya Allah itu di hati orang-orang yang beriman, katanya begitu. Tidak, Allah fis sama. Allah fis sama. Allah di langit. Alal arsyis tawa. Tapi terhadap hati-hati orang yang beriman Allah tahu. Bukan berarti Allah ada di dalam hati mereka, tidak. Kemudian orang-orang yang beriman pastinya ia akan mencintai Allah. Dan mereka merasa bahwasanya Allah ada di hati. Apanya? Kecintaannya. Karena kecintaannya ia merasakan Allah berada di hati. Yang pada hakikatnya Allahu fis sama. Sama ketika kita mencintai orang yang kita cintai, siapapun dia, istri kita atau siapapun. Taruhlah kita mencintai istri kita, kemudian kita mengatakan, kau selalu di hatiku. Apakah istri kita ada di hati, nempel, masuk ke dalam, tidur di dalam? Lah. Apanya ada di hati? Karena kita mencintainya, ya tidak? Yang cinta ini memenuhi hati kita. Itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Itu yang dimaksud bahwa kalau kita, Allah itu berada di hati karena begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara zat Allahu fis sama.
Tapi ketika ditanya Allah di mana? Ya Allah fis sama, bukan Allah di hati. Allah fis sama. Atau Allah juga mengetahui apa yang ada di atas di alam semesta ini. Ilmu Allah berada di mana-mana. Bukan zat Allah yang berada di mana-mana, tapi ilmu Allah yang berada di mana-mana. Jadi ayat ini itsbatu ilmillah, menetapkan adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Isya 2 menit lagi. Baik. Nah, ikhwah, ada sebelum masuk azan ada yang ingin bertanya, silakan. Dipersilakan atau nanti kita lanjut setelah azan. Fadhal, ada soal? Baik berkaitan dengan kajian atau pembahasan materi atau berkaitan dengan yang lain, tafadhal. Masya Allah, udah paham ya? Saya kira udah paham ya? Iya, fadhal. Orang yang takut kepada selain Allah, apakah dia sudah terjerumus ke dalam kafir? Masya Allah. Apakah takut kepada selain Allah langsung kita katakan kafir gitu maksudnya? Atau gimana? Apakah dia udah Dikatakan kafir? Iya. Begini. Naam, al-khawf min ghairillah minasyirk, termasuk daripada kesyirikan. Lalu apa langsung dikatakan kafir? La, tidak. Naam, dia terjebak ke dalam kesyirikan. Hanya saja terkadang dia tidak mengetahui atau fihi tafsil kenapa dia seperti itu. Apa tafsil? Ada perincian, harus dirinci dulu kenapa dia seperti itu. Bila istishfa'u syurut wa intifa'ul mawani' baru kita kafirkan. Nah, azan. Kita azan dulu. Ketiga, kalaupun seandainya kita tidak memiliki kesalahan, merasa tidak memiliki kesalahan, kalau memang benar, karena memang kita tidak boleh merasa seperti itu. Taruhlah kita tidak memiliki kesalahan, tapi Allah memberikan ujian. Ketahuilah bahwa kita husnudzan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Terlepas ini adalah hukuman ataukah yang lainnya. Karena memang pada dasarnya Allah tidaklah memberikan ujian atau menurunkan bala kecuali disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan tidak ada maksud dan tujuan dari Allah memberikan bala kecuali pertama ingin menghapuskan dosanya atau ingin mengangkat derajatnya. Oleh karena itu tidak perlu kita mengatakan gimana cara membedain bahwa ini adalah ujian, bahwa ini adalah siksaan. Tidak perlu kita mengetahui, apalagi tertimpa pada diri kita sendiri. Tidak perlu kita berbicara seperti itu. Ketika kita mendapatkan, segera beristighfar. Jangan-jangan turunnya disebabkan karena dosa kita. Dan jangan pernah kita mengatakan sepertinya saya nggak pernah berbuat salah deh. Sepertinya saya tidak pernah berdosa. Jangan. Ketika kita mengatakan atau merasa tidak berdosa, tidak pernah salah, kita udah salah. Ketika kita tidak pernah merasa dosa, tidak pernah merasa bersalah, kita sudah salah. Kenapa? Karena kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, setiap bani Adam itu tersalah. Jadi jangan pernah kita mengatakan saya nggak pernah berbuat dosa kok, saya nggak pernah berbuat salah kok. Jangan. Ketika kita merasa seperti itu dan berkata, imma kita lontarkan dengan lisan atau mungkin terbetik dalam hati, kita mengatakan demikian, itu sudah tersalah. Kita sudah salah. Jadi saat kita mengatakan atau merasa diri kita tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, itu kita sudah salah dan itu sudah berdosa. Ya, demikian. Jadi seperti itu. Tidak perlu kita mencari-cari apa perbedaannya sebenarnya. Karena tidaklah Allah menurunkan bala, menurunkan ujian pertama disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua,
kalaupun seandainya bukan karena dosa, Allah ingin mengangkat derajat kita. Makanya sebagian ulama seperti diantaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika tertimpa musibah, beliau tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak. Meskipun memang itu yang harus dikatakan, tapi yang dikatakan oleh beliau apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Malah memuji Allah. Mengapa? Karena dia tahu bahwa ketika Allah menguji dirinya, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan ini adalah keutamaan dari Allah. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, baik maupun buruk, itu pada hakikatnya adalah baik untuk kita. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan baik atau buruk kepada kita, karena memang takdir itu adalah kita berkeyakinan atau meyakini takdir baik dan buruk. Baik menurut manusia, buruk menurut manusia. Dan bagi Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Bisa dipahami? Allah menurunkan kebaikan kepada kita, Allah menurunkan keburukan pada kita. Pada hakikatnya semuanya baik. Semuanya baik bagi kita, dan kebaikan itu datangnya dari Allah. Jadi jangan pernah mengatakan apa yang kita alami dari keburukan itu adalah buruk. Tidak, terkadang itu kebaikan yang kita tidak tahu kapan kebaikan itu kita dapatkan. Bukankah setiap terjadinya peristiwa yang buruk pasti ada hikmah di balik itu semua? Dan itulah kebaikan. Ya tidak? Dan itulah kebaikan. Hatta mungkin terjadinya pembantaian dan kezaliman dari kaum muslimin, ada hikmah di balik itu. Dan itulah kebaikan. Meskipun manusia memandangnya itu buruk, tapi menurut Allah itu baik. Ya, hanya terkadang saja manusia tidak mengetahuinya. Bukankah pernah ada riwayat para sahabat ketika selesai perang, ada seorang sahabat, bukan seorang sahabat tapi seorang pejuang mujahid, dia mati. Kemudian para sahabat mengatakan wasyahid, wasyahid, wasyahid. Apa kata Rasulullah? Amma inni fa innahu finnar. Kaget semua kan. Adapun bagiku dia itu di neraka. Loh, kok bisa? Padahal tidak terlihat oleh manusia biasa. Nabi yang mengatakan demikian. Diperiksa oleh Abdullah bin Umar. Ternyata orang ini bukan mati karena terbunuh, tapi mati bunuh diri. Benar. Jadi segala sesuatu terkadang yang kita tidak tahu, ya, dan Allah yang Maha tahu, itu terkadang baik bagi kita, meskipun kita merasakannya buruk. Meskipun kita merasakannya buruk, itu baik bagi kita. Dan Allah tidak dinisbahkan kepada yang buruk. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan percaya terhadap takdir baik dan buruk binisbatin nas. Ini dinisbahkan kepada manusia. Adapun dinisbahkan kepada Allah, lah, semuanya baik meskipun manusia merasakannya buruk. Meskipun manusia merasakannya buruk. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, bencana apapun buruk bagi manusia, tapi baik bagi Allah. Karena pada hakikatnya di balik itu semua ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah untuk manusia. Dan itulah sejatinya kebaikan. Jadi jangan pernah melihat itu adalah buruk. Bisa dipahami ya? Ya, sampai di sini insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.